Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair. Kita lanjutkan membaca Tafsir Muyassar. Insyaallah kita akan mulai dari surat Al-Baqarah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian juz 30, juz Amma, kemudian kita ke surat Al-Baqarah dan begitu seterusnya insyaallah sampai terakhir. Target kita untuk belajar 2 tahun di program 2 tahun di sini, selesai membaca Tafsir Muyassar 30 juz. Ya, target kita insyaallah. Yassarallahu lana wa lakum. Sebagian tafsir itu kan kadang tidak menyebutkan lughahnya, jadi kita harus buka buku tafsir yang lain. Suratul Baqarah, tafsir suratul Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah. Wahia madaniyah. Surat Al-Baqarah ini madaniyah, turun sesudah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Wa ayatuha Mi'atan Sittah Tsamanin, 286 ayatnya. Coba ayatnya yang baca, antum yang baca ayatnya. Ibrahim dulu 1 sampai ayat 1 dan ayat 2. Pakai hukum-hukum tajwid kalau mau baca Al-Quran. Kalau baca tafsir tidak pakai hukum tajwid. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, hadhil hurufu, huruf-huruf ini, wa ghairuha, ataupun yang lainnya, minal hurufi, dari huruf-huruf al-muqatta'ati, yang diabjad, yang terpotong-potong, ya, dieja, yang dieja cara membacanya, alif lam mim, ya, namanya muqatta'ah, dipotong-potong, dieja. Fi awailis suwari, di pembukaan setiap surat. Fiha, di dalamnya, isyaratun, terdapat isyarat, ila, kepada i'jazi Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Ijaz apa? Kemukjizatan Al-Quran. Apa maknanya mukjizat? Ya, bukti yang mengalahkan lawan, namanya mukjizat.
ya, mukjizat, ya. Tu'jizul khasum an mu'aradatihi, mengalahkan lawan dari menentangnya. Jadi ini huruf-huruf yang dieja di awal-awal surat, di pembukaan surat-surat ini isyarat kepada kemukjizatan Al-Qur'an. Faqad waqa'a bihi, benar-benar telah didapati dengan huruf-huruf seperti ini tahaddi al-musyrikin, tantangan al-musyrikin kepada orang-orang musyrik. Fa'ajazu, ternyata mereka kalah, tidak mampu an mu'aradatihi, tidak mampu dari melawannya, melawan tantangan ini. Wahwa, dan ia murakkabun, tersusun min dari hadhil hurufi, huruf-huruf ini, alati yang tatakawwanu minha, merupakan penyusun lughatul Arabi, bahasa orang Arab, ya. Jadi ini Al-Qur'an disusun dengan huruf-huruf yang dipakai oleh bahasa kalian, wahai orang Arab. Maka ini tantangan kepada kalian. Ternyata mereka tidak mampu melawan. Fadalla ajzul Arab, maka ini menunjukkan kekalahan orang Arab, al-ityan, ketidakmampuan orang Arab untuk mendatangkan bimithlihi, yang semisal, yang serupa dengan Al-Qur'an ini. Ma'annahum, padahal mereka afsahun nas, mereka adalah orang yang paling fasih, ya, orang yang paling ahli dalam sastra. Jadi kelemahan orang Arab ini menunjukkan apa? Dalla azul Arab, maka menunjukkan bahwa kelemahan orang-orang Arab dari mendatangkan yang semisal, yang serupa dengan Al-Qur'an ini, padahal mereka merupakan apa? Manusia yang paling ahli, paling pakar dalam ilmu sastra. Menunjukkan apa? Dalla ala annal Qur'ana wahyun minallah, menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini wahyun minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alif lam mim yasin nun qaf kaf ha ya ain shad, alif lam ra, ya, shad, dan semisalnya itu qaf, ya, dan semisal itu untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini benar-benar turun, benar-benar wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya kalian tidak bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini, padahal kalian itu manusia Arab, kalian itu adalah bangsa yang paling ahli dalam sastra, ya, dan Al-Qur'an ini menggunakan bahasa kalian. Ternyata kalian nggak bisa. Menunjukkan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau yang bahasanya sama saja tidak bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, apalagi yang bahasanya berbeda, lebih tidak mampu lagi untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi ini, ya, bahwa alif lam mim dan semisalnya dari huruf-huruf yang hijaiyah yang dieja di pembukaan surat itu ingin memberitahukan kepada manusia bahwa Al-Qur'an ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal Qur'anu,
Al-Quran itu huwal kitabul azim. Ia adalah Al-Kitab Al-Azim yang agung. Alladzi yang la syakka, tidak diragukan lagi, anahu bahwa ia min indillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fala, sehingga tidaklah yasihhu, ya, sehingga tidaklah tepat, tidaklah benar, an yartaba, untuk ragu, fihi, tentangnya, ahadun, seorang pun, liwuduhihi, karena saking jelasnya Al-Quran. Tidak ada ruang, la yasih, tidak ada ruang lagi, ya, orang untuk ragu bahwa Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sudah sangat jelas, liwuduhi, sudah sangat jelas. Yantafi'u bihi al-muttaqun, hudan lil muttaqin. Yantafi'u bihi, akan mengambil manfaat, bihi, dari Al-Quran, siapa? Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Berupa apa manfaat yang akan mereka ambil dari Al-Quran? Bil ilmin nafi'i, ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Wal amalis salihi, serta amal soleh. Jadi yang mampu mengambil manfaat dari Al-Quran itu orang-orang yang bertakwa. Manfaat apa yang mereka ambil dari Al-Quran? Ilmu nafi' dan amal soleh. Ilmu nafi' dan amal soleh. Wahumul ladzin, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Hum, mereka, alladzina, orang-orang yang yakhafun, yang takut Allah, kepada Allah, wa yattabi'una, serta mengikuti, mengamalkan ahkamahu, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi orang bertakwa, ya. Siapa orang bertakwa itu? Orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi makna dzalikal kitabu la raiba fihi, ya, itulah Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan tentangnya, bahwa ia benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada ruang bagi seorang pun untuk ragu tentang hal itu. Hudan lil muttaqin, yang akan mengambil manfaat dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Apa manfaat yang diambil oleh orang-orang yang bertakwa dari Al-Quran itu? Ilmu nafi' dan amal saleh. Siapa sih orang-orang bertakwa itu? Alladzina yakhafuna Allah wa yattabi'una ahkamahu, orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu kalau tafsirannya dibikin per kata begitu, ya, seperti itu. Ya. Tetapi kan tidak sedikit para ulama yang melarang, ya, penafsiran per kata, kecuali sesudahnya diikuti dengan penafsiran per jumlah. Ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Ayo dibaca. Nah, dibaca. Ayat yang ketiga dan keempat. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
yang kelima, tenang. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Nah, sallallahu khair. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa hum, dan mereka orang-orang bertakwa itu alladzina adalah orang-orang yang yu'minun yusaddiqun, orang-orang yang percaya bil ghaibi, kepada kegaiban. Ya, apa itu al ghaib? Alladzi yang la tudrikuhu, tidak bisa dijangkau oleh hawasuhum, indra mereka, wala uquluhum, tidak pula oleh akal-akal mereka, wahdaha, secara tersendiri. Ya, perkara gaib itu adalah perkara-perkara ladzi la tudriku hawas walal uqul wahdah, perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh indra, tidak pula oleh akal saja. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang percaya kepada perkara gaib. Li'annahu la yu'rafu, karena perkara gaib itu tidak diketahui, illa kecuali biwahyillahi, melalui wahyu Allah, ila kepada rusulihi, para rasulnya. Mithlul iman, contohnya perkara gaib, iman bil malaikati, ya, iman kepada yang gaib itu contohnya iman kepada para malaikat, wal jannah, kepada surga, wan nar, kepada neraka. Percaya malaikat itu ada, percaya ya surga itu ada, percaya neraka itu ada. Itu namanya iman kepada gaib. Wa ghairi dzalik, dan selain itu semua, mimma, dari perkara-perkara yang akhbarallahu bihi, Allah beritakan, au akhbara bihi rasuluhu, atau diberitakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pengertian al-ghaib. Dan pengertian iman bil ghaib, yusaddiquna bil ghaib. Ya, yusaddiquna bil malaika, yusaddiquna bil jannah, yusaddiquna bin nar, ya, yusaddiquna bi adzabil qabr, yusaddiquna bi ni'amil qabr, yusaddiquna bi fitnatil qabr, yusaddiquna bil mizan, semua yusaddiquna apa? Bi qasasil anbiya mimma madha. Ya. Itu semua namanya iman kepada ghaib, percaya kepada itu semua. Wal imanu, dan iman adalah kalimatun jami'ah. Ada di situ, diciptakan antum ada juga? Hah? Tidak ada diciptakan antum ya? Di sini ada. Wal imanu, dan iman kalimatun jami'atun. Iman itu sebuah kosakata yang menghimpun lil iqrari billah, sebuah kosakata yang menghimpun makna pengakuan ya akan Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wal qadari, dan takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, ataupun yang buruk, wa tasdiqul iqrar, kemudian membuktikan al-iqrar, pengakuannya itu bil qauli, dengan ucapan, wal amali, dan amalan, bil qalbi, dengan hati, wal lisani, dengan ucapan, wal jawarihi, dan dengan anggota badan. Itu iman. Ya. Jadi iman itu iqrar, ya, pengakuan. Pengakuan dalam hati yang dibuktikan dengan apa? Ucapan dan amalan. Ya. Pengakuan tentang apa? Pengakuan tentang Allah, tentang malaikat, tentang para rasul, tentang kitab-kitab, tentang hari akhir, tentang takdir, yang dibuktikan dengan apa? Ucapan dan amalan. Itu iman. Ya.
Dibuktikan dengan ucapan dan amalan, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Wahum, dan mereka ma'a selain tasdiqihim, percaya bil ghaibi, kepada perkara ghaib, mereka juga yuhafizun, senantiasa menjaga ala adai, penunaian as-salati, salat, fi, pada mawaqitiha, waktu-waktunya, adaan, ditunaikan secara sahihan, secara benar, wafqa, sesuai ma, apa yang syara Allah syariatkan, li nabiyihi, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain mereka iman kepada perkara gaib, iman kepada rukun iman dengan apa? Dibuktikan dengan ucapan dan amalan, ya, mereka juga menunaikan sholat dengan benar dan menjaga sholatnya dengan benar sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma, di samping itu mereka juga, ya, mimma, dari apa-apa yang a'tainahum, yang kami berikan kepada mereka, minal mali, berupa harta, mereka apa? Yukhrijuna, mereka mengeluarkan shadaqata amwalihim, zakat harta mereka, al-wajibati, yang wajib, maupun shadaqah wal mustahabbati, yang sunnah. Ya. Jadi selain mereka percaya kepada perkara gaib, mereka juga menunaikan sholat dengan benar, dan mereka mengeluarkan sedekah harta yang wajib ataupun yang sunnah dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, walladzina, dan orang-orang yang yusaddiqun, yu'minun apa? Yusaddiqun, orang-orang yang percaya dengan kepercayaan yang kuat, bima unzila, percaya terhadap apa yang diturunkan ilaika, kepadamu, ayyuhar rasulu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, min, berupa Al-Qur'ani, Al-Qur'an ini. Orang yang bertakwa mereka percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Wa bima unzila ilaika, dan percaya terhadap apa yang diturunkan ilaika, kepadamu wahai Rasul, minal hikmati, berupa al-hikmah, berupa sunnah. Wahya as-sunnatu, hikmah itu adalah sunnah. Ya, baik Al-Quran ataupun sunnah, semuanya diturunkan kepada Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisinya. Orang yang bertakwa itu percaya kepada semua itu. Wa bikulli, dan percaya terhadap semua ma unzila, apa yang diturunkan, min qablika, ya, dari sebelum engkau, ala rusuli, kepada para rasul, min kutubin, berupa kitab-kitab, kat Taurati, seperti Taurat, wal Injil, dan Injil, wa ghairihima, dan selain keduanya. Hatinya mengimani, yakni mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi terdahulu. Lisannya mengikrarkan, ya, lisannya mengikrarkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi terdahulu, semisal Taurat dan Injil dan selainnya. Dan badannya mengamalkan, ya, bahwa kitab-kitab itu sudah tidak berlaku lagi untuk diamalkan, sudah dihapuskan dengan Al-Quran. Itu maknanya iman. Wa yusaddiqun, dan mereka bil akhirati hum yuqinun, wa bil akhirati hum yuqinun, ya. Wa yusaddiqun, dan mereka percaya bidaril hayati, dengan, ya, kehidupan ba'dal mauti, sesudah mati, wa ma fiha, serta segala apa yang ada di kehidupan sesudah mati, min, berupa al-hisabi, pengadilan akhirat, wal jazai,
pembalasan di akhirat. Tasdiqan biqulubihim, ya, kepercayaan itu ada dalam hati mereka. Yadharu ala alsinatihim wa jawarihihim, yang dibuktikan dengan lisan mereka dan perbuatan mereka, ya, anggota badan mereka. Ini makna yaumul akhir, wa bil akhirati hum yuqinun. Apa makna akhirat? Ya, akhirat itu artinya al hayat ba'dal maut wa ma fiha minal hisabi wal jaza. Akhirat itu artinya kehidupan sesudah mati, ya, berikut apa? Segala apa yang terjadi sesudahnya, diantaranya hisab, pengadilan, jaza, pembalasan dan sebagainya. Itu pengertian apa? Iman kepada akhirat. Pengertian iman kepada akhirat. Ya, jangan sampai itu rukun iman antum ditanya nggak tahu. Rukun iman ada berapa? 6. Apa saja sebutkan iman kepada Allah dan seterusnya sampai iman kepada takdir. Apa artinya iman? Nggak tahu. Ya, jangan sampai cuman bisa jawab rukun iman ada 6, sebutkan 1 sampai 6, ya. Sekarang anak PAUD sudah hafal. Kalau cuman itu rukun iman ada 6, apa saja sebutkan. Rukun iman ada 6, sudah sebutkan. Anak PAUD hafal. Ya kan? Iya, anak PAUD hafal. Harus tahu apa itu iman. Iman kepada hari akhir. Bil akhirati hum yuqinun. Apa itu hari akhir? Walau selesai kitabnya lupa pula, ya. Jangan sampai. Ya, sudah dibahas di mana kitab apa? Aqidah al-Wasithiyah, satu persatu dari rukun iman. Dan sekarang diulangi lagi di sini. Ya. Tadi malam ada kajiannya enggak? Usul iman ada kajiannya enggak tadi malam di sini? Hah? Ada. Ya, usul iman kan bahas rukun iman. Iya. Itu harus diulang-ulang itu, selesai diulangi lagi, selesai diulangi. Pelajaran rukun iman, pelajaran tauhid, selesai diulangi lagi, selesai diulangi lagi. Ya. Nah, harus itu. Ya. Karena sebelumnya tidak tahu, ya. Ketika ngaji tidak tahu, setelah selesai juga tidak tahu lagi. Nasallallahu alaihi. Wa khassa, dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus yaumal akhirati, hari akhirat dizikr, disebutkan. Ini secara khusus Allah menyebut hari akhir, wabil akhirati hum yuqinun, li'annal imana bihi, karena mengimani hari akhir min a'zami al-bawaithi, merupakan faktor terbesar yang mendorong ala fi'lit ta'ati, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, wajtinabi, dan meninggalkan al-muharramati, perbuatan-perbuatan haram, wa muhasabatin nafs, serta mengevaluasi diri. Ya, muhasabatun nafs, mengevaluasi diri. Jadi kenapa di sini secara khusus Allah sebut wabil akhirati hum yuqinun, padahal rukun iman itu ada 6. Kenapa secara khusus disebut iman kepada hari akhir? Kenapa tadi? Ya, li'anal iman bihi min a'dhamil bawa'ith ala fi'lit ta'at wa istinabil muharramat wa muhasabatin nafs. Karena iman kepada hari akhir itu merupakan faktor terbesar yang mendorong orang untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, dan mengevaluasi diri. Sehingga disebut secara khusus ulaika ala hudam mir rabbihim, ashabu hadhihi sifati, orang-orang yang menyandang sifat-sifat ini, ala nurin min rabbihim, mereka berada di atas cahaya, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi taufiqin min khaliqihim wa hadihim, mereka ya mendapatkan taufik dari pencipta mereka dan dari pemberi hidayah kepada mereka. Wa humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Alladzina adraku ma talabu. Apa maknanya faiz? Ay adraku ma talabu. Al faizun muflihun artinya alladzina adraku ma talabu.
Ya, orang-orang yang meraih ma tolabu, cita-cita mereka, apa yang mereka cari. Ya, apa yang mereka cari? Kemenangan, kebahagiaan. Wa najau, dan selamat min dari syarri, keburukan, ma apa saja minhu harabu yang mereka lari darinya. Ini makna al-muflihun. Makna al-muflihun, ya, alladzina adraku ma talabu wa najau min syarri ma minhu harabu. Ya, muflihun artinya orang-orang yang meraih, ya, cita-cita mereka dan selamat dari keburukan yang mereka lari darinya. Ya, orang yang meraih cita-cita yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka lari darinya. Nah, ini makna, ya, al-muflihun. Makna hudan apa? Hudan min rabbihim, nur wa taufiq. Perhatikan, ya, ashab hadis sifat ala nurin min rabbihim wa taufiqin min khaliqihim wa hadihim. Jadi huda, petunjuk, hidayah itu artinya nur, cahaya, wa taufiq, ilmu dan taufik. Apa makna taufik? Pertolongan, ma'unatun minallah lil amal, ya, binurillah. Pertolongan dari Allah untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepadanya, pengetahuan yang Allah berikan kepadanya. Ya, orang tahu, ya, sholat sehari semalam itu wajib 5 kali, dia tahu. Ya, tapi kalau dia dapat taufik dia kerjakan. Kalau dia nggak dapat taufik dia tidak akan mengerjakan. Karena taufik itu artinya apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan, ya, pengetahuan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi orang-orang yang bertakwa itu menggabungkan antara ilmu dan amal soleh. Antara ilmu dan amal soleh. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Sampai ayat yang kelima, kita lanjutkan ayat yang berikutnya di pertemuan yang lain. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.